Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan Pak Lurah, Ketua Masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa agar semua kita yang hadir diberikan hidayah dan petunjuk yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf terlambat datang karena malam saya lupa ingat Masjid Darul Aman ini. Lalu saya coba datang kemari pakai Google Map. Apa yang terjadi? Semakin dibuka Google Map, semakin tidak jelas ditujunya kemana. Terakhir lewat dari pintu belakang, tidak bisa pula masuk lagi. Rupanya Google Map pun sudah tidak bisa dipercaya lagi. Yang kedua, saya merasa sangat terhormat bisa kembali ceramah di Masjid Darul Aman ini. Dulu awal-awal saya ceramah di sini masih masjid yang lama itu. Wakaf dari Pak Handowo. Kemudian beberapa tahun yang lalu sudah di sini. Tapi yang membuat saya kagum dengan jemaah masjid ini, jemaah di Masjid Darul Aman ini adalah jemaah yang istiqomah. Dari dulu sampai sekarang saya ceramah, yang hadir orangnya itu juga. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, saya hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi. Yang pertama, hikmah Isra Mi'raj itu adalah akal harus tunduk kepada wahyu. Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu jangankan dulu, sampai hari ini susah menjelaskan secara ilmiah. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya laylan. Ahli-ahli tafsir menyatakan
Lailan itu qit'ah minal lail, sepenggal dari malam. Ada yang menyatakan setengah malam, ada yang menyatakan sepertiga malam. Sudahlah, karena kita sama-sama kita ambil sajalah setengah malam. Satu malam itu 12 jam, maka setengah malam itu 6 jam. Berapa jarak yang ditempuh? Yang pertama, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jelas. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, antara Mekah ke Palestina, naik pesawat lebih kurang 3 jam saja sekarang. 2-3 jam saja. Tapi waktu itu paling tidak perlu memakan waktu 40 hari. Perjalanan yang biasanya 40 hari itu dilakukan oleh Rasul 6 jam. Mungkin masih bisa kita pahami. Tapi yang paling berat adalah Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini yang susah memahaminya. Hanya ada informasi tentang berapa luasnya langit pertama. Al-Quran menyatakan, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu, langit pertama, bimasabih, dengan lampu-lampu. Ulama-ulama menyatakan bintang-bintang. Artinya apa itu? Selagi masih ada bintang, itu masih disebut dengan langit yang pertama. Menurut NASA, Badan Antariksa Amerika, ada satu bintang yang jaraknya dari bumi itu lebih kurang 5 juta tahun cahaya. Ada lagi yang menyatakan sudah ditemukan satu bintang yang jaraknya dari bumi 7 juta tahun cahaya. Kita ambil yang dekat sajalah, 5 juta tahun cahaya. Coba kita hitung berapa jaraknya. 1 detik cahaya, 1, 2, 3, itu 300.000 kilometer. 1 menit cahaya 300.000 kali 60, lebih kurang 19 juta kilometer lah. 1 jam cahaya 300.000 kali 60 kali 60, itu baru 1 jam. 1 hari 300.000 kilometer kali 60 kali 60 kali 24, itu 1 hari. 1 bulan 300.000 kali 60 kali 60 kali 24 kali 30. 1 tahun 300.000 kali 60 kali 60 kali 24 kali 30 kali 12. Siapa bendahara masjid? Kira-kira berapa itu? Itu baru 1 tahun. Kalau 5 juta tahun, itu berapa itu?
Dan itu baru langit yang pertama. Bagaimana dengan langit yang kedua? Langit yang ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitur Ridwan, turun balik ke bumi, lalu kembali ke Mekah. Rasul menempuhnya dalam masa 6 jam. Maka jangankan dulu, sekarang saja susah akal menerima apakah peristiwa itu memang betul-betul terjadi. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj itu lebih cenderung kepada ta'abbudi daripada ta'akkuli. Peristiwa ini lebih cenderung menyentuh keimanan daripada logika. Ketika Rasulullah selesai melaksanakan Isra Mi'raj, dia pergi sesudah Isya, dia balik sebelum subuh. Pagi itu dia bertemu dengan Abu Lahab, ada yang bilang Abu Jahal. Ketemu dengan Abu Jahal, maka Abu Jahal bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa berita hari ini?" Abu Jahal itu dulu orang yang sangat sayang kepada Rasul. Begitu Rasul mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, Abu Jahal menjadi orang yang sangat benci dengan Rasul. Ketika jumpa pagi itu, Abu Jahal bertanya, "Wahai anak saudaraku, keponakanku, apa berita baru?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai pamanku, ada berita baru yang hebat." Apa itu? "Malam tadi aku pergi ke Baitul Muqaddis. Aku pergi sesudah Isya dan kembali sebelum subuh." Tepuk tangan Abu Jahal. Selesailah Muhammad ini. Sebab tidak mungkin ada orang yang bisa semalam bolak-balik Mekah Baitul Muqaddis. Waktu itu perjalanan paling tidak pergi saja 30 hari. Habislah Muhammad kali ini. "Wahai Muhammad, jangan kau ceritakan ke orang. Besok kita pergi ke lembah itu. Saya akan kumpulkan seluruh penduduk Mekah. Kau ceritakanlah kepada mereka pengalamanmu yang kau ceritakan kepada." Tujuan Abu Jahal supaya seluruh penduduk Mekah sepakat menyatakan Muhammad itu pendusta. Dan engkau jangan takut Muhammad. Nanti yang akan menjadi saksi adalah sahabat karibmu Abu Bakar. Kenapa harus Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu orang paling dekat dengan Rasul. Dan dia orang yang pernah ke Baitul Muqaddis. Kalau nanti Muhammad ngomong, yang membilang dia itu bohong penduduk Mekah, itu biasa saja itu. Tapi kalau nanti yang bilang dia bohong Abu Bakar, selesailah masalah. Karena di Mekah itu, orang yang paling jujur setelah Rasulullah, Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak pernah berdusta. Kalau Abu Bakar bilang Muhammad bohong, semua penduduk Mekah percaya. Dan itu akan menyakitkan bagi Muhammad. Karena yang menyatakan dia bohong adalah orang yang paling dekat dengan dia. Kita kan juga demikian. Kalau yang melawan kita, musuh kita, itu biasa itu. Tapi kalau yang menikam kita, orang yang paling dekat dengan kita, oh itu sakitnya luar biasa. Itu yang diinginkan Abu Jahal agar terjadi pada Muhammad. Penduduk Mekah menyatakan dia pembohong, dan sahabat karibnya Abu Bakar juga menyatakan dia pembohong. Maka dikumpulkan semua penduduk Mekah. Rasul pun disuruh berbicara. Nabi berbicara, "Malam tadi
Setelah Isya, Jibril datang, dibelahnya dada. Kemudian datanglah binatang yang sangat laju, namanya buruk. Kami pun pergi ke Baitul Muqaddis, terus ke langit yang ketujuh. Waktu itu terjadi pegoncangan yang luar biasa. Orang yang sudah beriman bertambah kokoh imannya. Orang yang imannya tanggung-tanggung itu murtad. Orang yang akan masuk Islam, kalau imannya tanggung, tidak jadi masuk Islam. Bagi orang yang mau masuk Islam, tapi imannya kokoh, dia secepat kilat masuk Islam. Lalu dipanggil Abu Bakar. Apa kata Abu Jahal? Abu Bakar, apakah engkau pernah berdusta? Tidak. Kalau kau tidak pernah berdusta, tolong katakan yang sesungguhnya. Apakah engkau pernah ke Baitul Muqaddis? Pernah. Berapa lama perjalanan ke Baitul Muqaddis? Kata Abu Bakar, 30 hari. Berapa kali kau ke Baitul Muqaddis? Ada beberapa kali. Betul-betul 30 hari? Iya. Sekarang, bagaimana pendapatmu? Saudaramu, sahabatmu Abu Muhammad menyatakan dia pergi ke Baitul Muqaddis setelah Isya dan dia balik ke Mekah sebelum subuh. Abu Bakar pun goyang. Pengalaman dia 30 hari. Ini saudaranya dan sahabatnya Muhammad menyatakan pergi setelah Isya, balik sebelum subuh. Bagaimana ini? Tapi Abu Bakar bukan calang-calang orang. Dia bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, siapa yang menyatakan bahwa dia pergi ke Baitul Muqaddis setelah Isya dan kembali sebelum subuh? Tertawa Abu Jahal. Yang menyatakan seperti itu adalah sahabatmu Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, kalau yang ngomong seperti itu Muhammad, lebih daripada itu aku tetap percaya. Kenapa? Sebab yang berbicara bukan lagi akal, tapi yang berbicara adalah iman. Peristiwa Isra Mi'raj menguji apakah kita lebih memilih akal atau lebih memilih iman. Sebab bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dunia ini ada masalah yang bisa diselesaikan lewat akal. Tapi banyak sekali masalah yang akal tidak sampai ke situ. Apa contohnya? Azab kubur. Siapa yang bisa membuktikan azab kubur itu ada? Ada. Sebab sampai hari ini belum ada orang yang diazab di kubur kembali ke rumahnya bercerita. Deden marasai dalam kubur. Tidak ada. Tidak ada itu. Kalau tidak ada, tentu tidak bisa dibuktikan. Pertanyaannya, kenapa kita percaya dengan azab kubur? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa azab kubur itu ada. Ada masalah yang bisa diselesaikan dengan akal, banyak itu. Contoh sholat. Sholat itu sehat atau tidak? Sehat. Apa alasannya? Terlalu banyak penelitian. Dan penelitian yang terakhir kemarin yang menghebohkan Amerika adalah ketika mahasiswa di Harvard University di Boston, Amerika Serikat meneliti gerakan-gerakan sholat. Kesimpulannya, seluruh gerakan sholat itu bermanfaat untuk kesehatan. Ketika kita tegak, ada healing, penyembuhan secara alami, saraf-saraf di tulang belakang. Ketika kita ruku,
ada healing, penyembuhan alami terhadap saraf-saraf yang ada di pinggang. Ketika kita sujud, ada healing, penyembuhan alami. Pada saat itu, blood and air circulation, sirkulasi darah dan udara berjalan sangat optimal di otak manusia. Sehingga penelitian itu menyatakan, kalau orang dalam hidupnya betul-betul rajin sujud, dan sujudnya itu seperti apa yang diperintahkan Rasul, maka kecil sekali kemungkinan terkena penyakit stroke. Itu bisa dibuktikan. Kenapa kita disuruh tersenyum? Sehingga hadis menyatakan, senyummu ila sadiqika, kepada saudaramu itu sedekah. Kenapa? Ternyata pembuktian ilmiah menyatakan memang senyum itu sehat. Ketika kita tersenyum, bukan orang yang menerima senyum kita yang mendapatkan manfaat, tapi justru manfaat senyum itu ada pada kita. Ada penelitian membuktikan, kalau orang wajahnya tanpa ekspresi, itu sepertiga dari sarafnya bekerja. Kalau dia cemberut, itu setengah sarafnya bekerja itu. Kalau dia marah, seluruh sarafnya bekerja. Sementara kalau orang tersenyum, itu hanya setengah dari saraf-sarafnya yang bekerja. Artinya, orang yang tersenyum, itu saraf-saraf mukanya lebih rileks dibandingkan dengan orang yang cemberut dan marah. Maka betul kata orang tua-tua kita dahulu, jangan marah, nanti lekas tua. Tersenyumlah supaya awet muda. Itu bisa dibuktikan. Tapi senyum di sini, senyum yang muncul dari hati nurani, bukan senyum yang dipaksakan. Maka saya terkejut itu membaca satu majalah. Orang yang duduk di bagian customer service di bank-bank yang ada di Jepang, itu melatih senyumnya sampai 15 hari trainingnya. Sehingga senyum itu betul-betul muncul dari dalam. Senyum yang muncul dari dalam, itulah yang menampakkan keceriaan wajah. Dan kecantikan yang luar biasa yang muncul dari dalam itu bisa dihasilkan karena kita senyum. Itu yang disebut dengan inner beauty. Kebanyakan kita lebih memilih kecantikan luar daripada kecantikan dalam. Dalam Islam, kalau wajah itu mau bercahaya disebabkan oleh kecantikan dari dalam, itu obatnya cuma dua itu. Yang pertama, banyak berwudu, dan yang kedua, selalulah tersenyum. Kebanyakan ibu-ibu kita ingin wajahnya bercahaya, dia tidak mau berwudu dan tidak mau tersenyum. Justru membeli kosmetik-kosmetik yang mahal. Yang kosmetik itu fungsinya membuat wajah bercahaya. Pernah saya tanya dengan istri saya itu, apa kosmetik bagus yang bisa membuat wajah bercahaya? Oh, dia bilang banyak. Yang harganya menengah-menengah apa? Saya bilang, ada ya. Namanya Cepuk. Ya. Kosmetik buatan Cina yang terbuat dari kerang mutiara. Pernah saya tengok di toko kosmetik, memang ada Cepuk itu. Botolnya kecil, harganya ratusan ribu itu. Yang lain-lain ada yang berjuta-juta. Orang ingin wajah bercahaya tidak melalui inner beauty, tapi mau
dengan shortcut, jalan pintas, pakai kosmetik-kosmetik yang mahal, diantaranya cepu. Cepu itu dipakai mau tidur, besok pagi dicuci wajah, karena dia terbuat dari kerang mutiara, maka nampaklah wajah bercahaya. Tapi hati-hati, begitu kita lupa memakai cepu, besok pagi yang nampak justru capuk-capuk. Jadi ada ajaran Islam itu yang bisa dibuktikan secara akal. Masalah senyum itu bisa dibuktikan dengan akal itu. Masalah puasa itu bisa dibuktikan dengan akal. Tapi ada masalah di mana akal harus berhenti. Dia mesti tunduk kepada kebenaran wahyu. Di antaranya apa? Azab kubur, hari kiamat, surga, neraka, itu tidak bisa dibuktikan dengan akal. Karena akal tidak sampai ke sana. Itu hanya bisa dibuktikan dengan wahyu. Maka ketika wahyu sudah bercerita, kita cukup berkata sami'na wa ata'na. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hikmah pertama dari Isra Mi'raj adalah akal mesti tunduk kepada wahyu. Yang kedua, meneruskan apa yang dikatakan Pak Lurah tadi. Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Ini menceritakan bagaimana pentingnya masjid. Saya ketika masih jadi ketua Basnas pernah diundang ke Melaka menghadiri zakat forum untuk Asia Tenggara. Saya pergi. Saya tengok ada utusan dari Thailand. Namanya Profesor Sukri Lampoti. Saya tengok-tengok. Ini macam kawan saya kuliah dulu ini. Di Kuala Lumpur saya pikir. Saya datangi, dia nengok saya pun nengok dia. Sukri saya bilang. Saidul Amin. Oh berpelukan. Sudah lama kita tidak jumpa ia. Terakhir kita berpisah tahun 1998. Sekarang sudah 2019. Udah 20 tahunan tidak jumpa. Cerita-cerita. Akhirnya saya tanya ke dia, berapa ramai orang Islam di Thailand sekarang? Dia bilang sedikit, sekitar 10% baru. Lalu dia tanya dengan saya, Saidul Amin, do you know how many mosques in Bangkok today? Saya jawab, I think not more than 20. Dia marah. You absolutely wrong. Today in Bangkok, more than 130 mosques. Gitu. Dia tanya saya, kamu terakhir ke Bangkok kapan? Ya 97 saya bilang. Kau tahu enggak berapa masjid di Bangkok sekarang? Saya bilang paling-paling 20. Saya bilang, kau salah. Sekarang di Bangkok ada 130 masjid. Di kota Bangkok aja. Oh, saya terkejut. Saya ceritakan dengan dia. Bagaimana mungkin masjid bisa sebanyak itu di Bangkok? Ah, ini meneruskan apa yang dikatakan Pak Lurah tadi. Ternyata di Bangkok itu fungsi masjid tidak sama dengan kita. Mula-mula katanya, kami sadar kami minoritas. Kami beli tanah, bikin masjid. Maka masjid menjadi center for ibadah, pusat beribadah. Udah itu ramai jemaah, kami beli lagi tanah di sekelilingnya.
kami bikin madrasah dari mulai TK sampai SMA. Maka masjid berubah menjadi Center for Education, pusat pendidikan. Lalu orang tiap pagi mengantar anaknya belanja, mengantar anaknya sekolah ke masjid. Karena di situ ada sekolah dari mulai TK sampai SMA. Maka kami bikin minimarket di masjid. Masjid berubah menjadi Center for Shopping. Orang sambil ngantar anak dia belanja. Menjemput anak dia belanja lagi. Semua keperluan harian ada di minimarket kami. Semakin berkembang jadi supermarket. Lalu kami tambah lagi. Kami buat koperasi di masjid untuk simpan pinjam. Maka masjid berubah lagi menjadi Center for Islamic Finance, pusat keuangan Islam. Orang mengantar anaknya ke masjid, nabung duit di koperasi. Mau bayar uang sekolah anak, ngambil duit di koperasi. Sebab mereka yakin kalau di koperasi itu lebih halal daripada di bank-bank biasa. Sehingga hampir semua orang Islam yang tinggal di masjid meletakkan duitnya tidak di bank tapi di koperasi. Kami tengok ramai orang-orang tua yang sebelum ke masjid ngopi-ngopi di tempat yang lain. Kami bikin kafe di masjid. Sehingga orang berkumpulnya tidak di luar, berkumpulnya ngopi-ngopi di masjid. Udah itu, kami buat pula klinik di masjid. Sehingga orang-orang tua periksa darah, cek kesehatan di masjid. Bahkan ada beberapa masjid kami yang punya pusat dialisis bagi orang yang mau cuci darah. Akhirnya masjid berubah dari pusat ibadah menjadi one stop solution. Semua ada di masjid. Pendidikan di masjid, belanja di masjid, nyimpan duit di masjid, ngambil duit di masjid, ngopi-ngopi di masjid, cek kesehatan di masjid. Semua ada di masjid. Begitu satu masjid mandiri, masjid yang satu mensubsidi masjid yang lain. Masjid yang disubsidinya mandiri, dia mensubsidi yang lain. Itu penyebabnya kami punya 130 masjid di Bangkok. Karena satu masjid dengan masjid yang lain saling melengkapi. Pertanyaannya, kapan Masjid Darul Aman bisa seperti itu? Makanya sekarang orang sudah kembali ingin menjadikan masjid itu sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dan ini dilakukan oleh Rasul. Bagaimana pentingnya masjid. Maka Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita bahwa masjid itu penting. Perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu hebat, dimulai dari masjid dan diakhiri ke masjid. Itu yang kedua. Hikmah yang ketiga. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Apa buktinya itu? Ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke langit yang pertama. Dengan siapa dia jumpa? Nabi Adam. Dan beberapa nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya, Nabi Adam sudah meninggal atau belum? Sudah. Tapi kok ketemu waktu Isra Mi'raj? Ternyata meninggal itu bukan akhir dari kehidupan, tapi sesungguhnya awal dari segala-galanya. Berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Harun, berjumpa dengan Nabi Musa, setiap langit berjumpa.
dengan orang-orang yang setelah meninggal dunia. Itu membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian itu pasti ada. Nabi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal di langit sana. Takut kita mati? Tidak. Karena kematian itu pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Karena kita sudah terlanjur hidup, ya kita pasti mati. Yang kita takutkan sebenarnya apa? Kehidupan setelah mati itu yang kita takutkan. Kalau hidup ini pendek, kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat itu kematian. Itu abang saya, yang orang Palembang itu, ketika dia lahir, dia menangis. Besok kalau dia meninggal, orang pula yang menangis. Sepanjang apapun umur beliau, tidak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Itulah kehidupan. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu disambut dengan baju putih, namanya popok. Besok kalau ibu-ibu meninggal, disambut lagi dengan baju putih, namanya kapan. Sepanjang apapun umur ibu-ibu, tidak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran namanya popok, dan pakaian putih kematian namanya kapan. Itulah kehidupan. Maka ibu-ibu yang malam hari ini pakai telepon warna putih, itu tandanya sudah siap untuk mati. Jadi pendek sekali hidup ini. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Besok kalau bapak-bapak meninggal, bapak-bapak juga tidak tahu siapa yang menangis. Apa artinya itu? Ternyata sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara senyum dan tangis. Ketika Pak Lurah lahir, Pak Lurah dimandikan oleh bidan. Besok kalau Pak Lurah meninggal, tidak talok bidan memandikan. Terpaksa imam turun tangan. Artinya apa itu? Sepanjang apapun umur Pak Lurah, tidak lebih dari jarak di antara dua mandi. Mandi kelahiran dan mandi kematian. Ketika ibu-ibu lahir, ketika ibu-ibu hidup, dia sholat di belakang imam. Besok kalau ibu-ibu meninggal, ibu-ibu sholat di depan imam. Ternyata jarak hidup dan mati tidak lebih dari jarak antara belakang dan depan. Itulah kehidupan. Yang kita takutkan bukan kematian, tapi yang paling kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Kalau ada di antara bapak-bapak yang meninggal umur 70 tahun, artinya bapak-bapak hidup di dunia ini 70 tahun. Tapi siapa yang tahu berapa tahun kita hidup di akhirat nanti? Jadi Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yang keempat, yang terakhir, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah suatu kondisi di mana Allah menghadiahkan kita obat dari semua penyakit kehidupan. Apa itu? Sholat. Pada waktu Isra Mi'raj itulah Allah menghadiahkan kepada Rasul, dan itu menjadi hadiah bagi kita umat manusia agar kita tidak galau dan risau dalam kehidupan. Itulah peristiwa, itulah perintah sholat. Maka sholat itu sesungguhnya adalah jembatan emas yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Bahkan bagi Rasul, Isra Mi'raj itu
terjadi sebagai hiburan, hadiah yang luar biasa dari Allah ketika beliau mengalami dua musibah besar. Yang pertama, istrinya meninggal. Yang kedua, pamannya meninggal. Istri membackup-nya dari segi ekonomi, paman membackup-nya dari segi politik. Sekarang kedua-duanya tidak ada lagi. Siapa yang akan membantu? Ternyata Isra Mi'raj sebagai pengajaran yang luar biasa bahwa sesungguhnya yang membantu Rasul bukan Khadijah, yang membantu Rasul bukan Abu Thalib, yang membantu Rasul sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Hanya saja bantuan itu disampaikan ada kalanya melalui jalur Khadijah, ada kalanya melalui jalur Abu Thalib. Tapi pemegang kendali mutlak yang memberikan perlindungan kepada Rasul adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat itu hiburan, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kadang-kadang semakin sibuk dalam kehidupannya, semakin banyak sholatnya. Pernah terjadi kondisi yang sangat sibuk, Nabi masih sholat sunat. Bukan semakin kurang, semakin banyak sholatnya. Sehingga istrinya Aisyah protes, ya Rasulullah, kita dalam keadaan sibuk ini, sementara engkau memperbanyak sholat sunat, bagaimana ini? Apa jawaban Rasul? As-shalah qurratu a'yuni. Sholat itu adalah hiburan jiwa. Tapi sholat yang bagaimana yang bisa menjadi penghibur jiwa? Jawabannya, sholat yang bisa menjadi penghibur jiwa adalah sholat yang dilakukan secara khusyuk. Sholat yang dilakukan berbasiskan cinta. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi membagi ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah yang dilakukan lil ta'ah, ada ibadah yang dilakukan lil mahabbah. Apa maksudnya itu? Ada orang beribadah lil ta'ah karena patuh kepada Allah. Boleh itu bagus itu. Tapi sayangnya kalau masih menganggap ibadah itu perintah, pasti agak berat melakukannya. Yang paling bagus kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, melakukan ibadah lil mahabbah. Ibadah itu dilakukan berbasiskan rasa cinta. Kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, tidak ada yang berat itu. Kakek-kakek kita dulu berperang melawan Belanda, dapat gaji dari pemerintah itu. Senjata beli sendiri, bikin sendiri, motor tank dihadapi dengan bambu runcing. Logikanya di mana itu? Tidak ada. Tapi kenapa mereka mau berkorban? Karena cinta kepada negara. Kalau orang sudah cinta, maka tidak ada yang paling indah daripada mengorbankan diri untuk orang yang kita cintai. Sama lah ibu-ibu di belakang itu. Kalau bikin kopi untuk suami, karena itu perintah, bosan kita itu. Udah 20 tahun kawin, 30 tahun kawin, 40 tahun kawin, hanya bikin kopi untuk dia. Wah, berat itu. Tapi kalau ibu-ibu membuat kopi untuk suami karena cinta, jangankan 40 tahun, 400 tahun lagi pun ibu-ibu akan setia membuat kopi. Karena bagi ibu-ibu membuat kopi itu bukan sekedar perintah, tapi kebanggaan. Bahkan kalau tidak ada gula, kalau ibu-ibu membuat kopi karena cinta, tidak ada gula, dimasukkan ludah, manis sendiri kopi itu. Itu yang disebut dengan the power of love. Jadi
yang betul-betul akan melahirkan kehusukan adalah sholat yang dilakukan berdasarkan cinta. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sampai ke level ini, rindu kita mendengar azan itu. Ketika azan bergema, itu seakan-akan kekasih sedang memanggil kekasihnya untuk bertemu. Allah sedang memanggil hambanya untuk bercerita. Karena sholat itu adalah pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksarud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam sholatnya. Maka pada waktu itu perbanyaklah doa. Kenapa sholat itu penting? Karena waktu sholatlah kita bisa bercerita dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bercerita dengan Tuhan? Sebab terlalu banyak permasalahan di dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak yang hadir ini banyak masalahnya. Serius itu. Cuman laki-laki ini kan gentleman. Begitu dia punya masalah, mau diceritakan ke istri, tidak sampai hati. Sebab lelaki sejati, biarlah dia tidak bisa tidur, agar asalkan istrinya tetap terlena. Pandai dia membungkus yang remuk itu. Itulah laki-laki sejati itu. Begitu ada masalah, mau sampaikan ke istri, tidak sampai hati. Mau sampaikan ke anak, tidak enak. Mau disampaikan ke dunsana, tidak lama. Mau disampaikan ke kawan, kawan lebih banyak masalahnya. Mau diceritakan ke jiran, nanti viral jadi gosip. Disimpan-simpan jadi penyakit. Pertanyaannya, kepada siapa bapak-bapak adukan masalah itu? Kepada Allah. Waktu kita sholat tahajud, kita ceritakan itu kepada Allah. Kita mesti yakin Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak-bapak juga jangan menyangka ibu-ibu yang di belakang itu tidak punya masalah. Oh, lebih banyak masalah. Sambuh. Cuman ibu-ibu itu hebat, pandai membungkus. Begitu dia punya masalah, mau diceritakannya ke anak, tidak enak. Mau diceritakannya ke dunsana, tidak lama. Ceritakan ke kawan, kawan juga punya masalah. Ceritakan ke jiran, nanti viral jadi gosip. Disimpan-simpan jadi penyakit. Mau diceritakan ke suami, suamilah puncak masalahnya. Kepada siapa ibu-ibu ceritakan itu? Kepada Allah. Kepada Allah. Kalau tidak ada sholat, kepada siapa kita ceritakan itu? Tidak ada. Makanya jumlah orang yang menjadi pasien rumah sakit jiwa itu setiap tahun bertambah. Kenapa itu? Nggak punya tempat mengadu. Di Sumatera Barat, saya terkejut itu. Dalam 1 bulan, jumlah orang yang menggugat perceraian itu lebih dari 1000 kasus. Itu. Artinya, janda dan duda itu banyak sekali di sana. Itu. Saya tanya dengan kawan di Pekanbaru, ya ratusan juga 1 bulan. Apa penyebab orang bercerai itu? Banyak, tapi di antaranya tidak punya tempat mengadu. Masalah diselesaikan sendiri. Dia tidak yakin kalau ada zat yang maha sempurna yang bisa menyelesaikan semua masalah. Hari ini sifat yang sudah hilang dalam diri kita adalah sifat qanaah. Itu sudah hilang sekarang. Dan sifat qanaah itu kalau sudah hilang, orang tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, lalu membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Istri membandingkan suaminya dengan suami orang lain,
suami membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Akhirnya apa? Selesailah di pengadilan agama semuanya. Kalau orang yang qanaah, dia tidak pernah membanding-bandingkan. Apa itu qanaah? Kalau kita tanya dengan para ustadz, qanaah itu adalah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Betul itu. Tapi karena saya dosen filsafat, kalau ditanya orang kepada saya, apa itu qanaah? Saya jawab, qanaah itu adalah kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita cintai, cukuplah mencintai apa yang sudah kita dapatkan. Itulah qanaah. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Begitu kita bandingkan, kita sudah kehilangan jati diri dan kita tidak pernah menjadi orang lain. Istri bapak-bapak, tidak ada yang sehebat Khadijah. Tidak ada yang secantik Aisyah. Tidak ada yang secerdas Fatimah. Istri bapak-bapak perempuan biasa yang memiliki banyak kekurangan. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Suami ibu-ibu, tidak ada yang setegar Abu Bakar. Tidak ada yang sekokoh Umar. Tidak ada yang selembut Utsman. Tidak ada yang secerdas Ali. Suami, ibu-ibu, laki-laki biasa yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Mendapatkan orang yang kita cintai, itu harapan. Mencintai orang yang sudah kita dapatkan, itu kenyataan. Maka buang jauh-jauh harapan, hiduplah berdamai dengan kenyataan. Kalau itu kita lakukan, aman. Itu qanaah. Apa yang sudah ada, syukuri saja. Bapak-bapak dapat istri cantik, qanaah. Alhamdulillah, istri saya cantik. Kenapa alhamdulillah? Kalau jalan sore-sore di samping dia, kita bangga. Sebab seakan-akan kita berjalan dengan bidadari. Bersyukurlah. Nujuan nandak dapet dirayah, malang nandak dapet ditulak. Dapat istri jelek, perlu kita marah? Jangan, bersyukur. Alhamdulillah istri saya jelek. Kenapa bersyukur? Tidak ada orang lain yang mau terkecuali saya. Sehingga kita tidak dihantui oleh rasa cemburu. Ustadz kita ini, kalau istrinya cantik, ditinggalkan dinas agak 3 hari, itu bingung itu. Istri saya cantik, siapalah yang mengganggu, siapa mengganggu. 3 hari dinas, itu rasa 3 bulan itu. Tapi kalau istri kita jelek, jangankan 3 hari, 3 tahun aman ditinggalkan. Itu yang disebut dengan positive thinking. Ibu-ibu juga demikian. Dapat suami kurus macam Pak Imam, alhamdulillah, suami saya kurus. Kenapa alhamdulillah? Makannya sedikit. Sehingga konsumsi bisa dialihkan menjadi investasi. Mujuan nandak dapet diraya, malang nandak dapet ditulak, dapat suami gemuk, suami gapuk. Perlu kita marah? Jangan, bersyukurlah kalau dapat suami gemuk. Kenapa? Kalau banjir Pekanbaru, ibu-ibu tidak payah beli pelampung. Jadi, syukuri sajalah apa yang sudah ada itu. Maka, sholat itu yang diambil oleh Rasul ke Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya adalah hadiah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, dan sholat itu menjadi solusi terhadap semua permasalahan kita. Tapi sholatlah dengan cinta, sholatlah dengan hati. Kalau kita melaksanakan sholat dengan cinta, sholat itu akan terasa indah luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Itu iya luar biasa.